First impression gue lihat sosok Bu Guru ini itu aku ngelihatnya itu dia tegas gitu loh, tegas sama disiplin waktu ngajar. Galak sih relatif enggak. Oke, ini udah jelas nih. Apa waktu itu? Jadi gimana ceritanya? Salah kirim benar atau modus? Modus. Kesucian cinta. Halo sobat semuanya, ketemu lagi di vlog saya Abdul Yusuf, dan hari ini saya bersama narasumber yang punya cerita menginspirasi. Pokoknya ceritanya keren banget. Udah nggak usah lama-lama, ini dia Ibu Rini dan Mas Sigit. Ayo dong, tepuk tangannya dong. Ibu Rini, Mas Sigit, makasih ya udah nyempetin waktunya untuk hadir di podcastnya Mas Afdal katanya. Di nyantai bareng. Udah jauh-jauh dari mana? Dari Purworejo. Dari Purworejo. Wah, bela-belain untuk kesini loh. Aku makasih banyak loh ya. Dan kalian juga harus balik lagi ya. Besok Iya. pagi. Besok kita balik Pagi, lagi. iya. Ku dapat cinta, cinta seutuhnya, kesucian cinta darimu kekasih. Jadi gini sobat, aku tahu cerita Mas Sigit sama Mbak Rini ini dari viral dari media TikTok ya. Iya. Berapa tahun ini emang gak ada lawan sih? Berapa? 20 20 tahun. Iya. Itu ceritanya gimana sih? Jadi gimana? Dulu awal ketemu waktu aku kelas 10 SMK, kelas 1, kebetulan istri aku dulu ngajar bahasa Inggris. Jadi disitulah pertama kali ketemu dan kenal sosok Rini di situ. Tapi setelah lulus itu udah sama sekali nggak ada Kontak sama sekali? Nggak pernah ketemu, nggak ada komunikasi sama sekali. Oke, waktu pertama ngeliat ya. Pertama ngeliat berarti waktu kelas 10. Kelas Iya, 10, kelas iya. 10. Bu, ibu sendiri ngeliat dia gimana waktu kelas 10, Bu? Ya, waktu kelas 10 ya saya melihatnya sama seperti siswa-siswa yang lainnya gitu loh. Jadi nggak ada Bukan hal juga- sesuatu hal yang spesial apapun gitu. Nggak ada sama di yang kelas spesial. 10 Maksudnya gitu. dulu mungkin, wah lucu juga nih gitu, enggak? Ya, saya sih melihatnya dari semuanya siswa karena di situ dulu kan 7 kelas itu salah kelas satunya gitu, 7 kelas. Jadi ketika kelas 1 ya saya memberikan materi pelajaran, terus apa yang saya berikan pada siswa-siswi ya sama semuanya gitu. Jadi nggak ada satu persatu ini gimana dan lain sebagainya. Dipukul rata. Jadi Semuanya nggak ada sama. perlakuan istimewa ya? Iya, benar banget. Oke, ini kita ganti posisi dulu ya sebentar ya sobatnya, karena ini permasalahan sound. Oke, Ya, oke. karena ibu suaranya agak kecil, Iya. nah Mas Sigitnya agak besar. Nah, ini baru pas ya posisinya ya. Nah, Mas Sigit sendiri kita lanjut ya. Mas Sigit sendiri gimana? Kalau dulu first impression gue lihat sosok Bu Guru ini itu aku ngelihatnya itu dia tegas gitu loh, tegas sama disiplin waktu ngajar. Galak sih relatif enggak. Enggak, cuma tegas aja, disiplin. Sama yang aku ingat itu setiap minggu pasti ada tugas. Gitu sih. Ya wajar lah namanya sekolah. Kalau nggak ada tugas mah nggak sekolah namanya. Iya, Mas. bener. Tapi Bu, Sigit ini termasuk siswa berprestasi kah atau yang itu atau biasa-biasa aja? Bu? Kadianya siswa yang berprestasi juga. Waktu itu kelas 10 dia sempat ikut taekwondonya juga. Taekwondo, alhamdulillah dia masuk di Dulu waktu kelas 10 sama kelas 1 sama kelas 2 sempat 2 kali juara 1 taekwondo tingkat kabupaten. Oh, berprestasi ya. Nah, kalau Bu Rini ini termasuk guru killer gak sih? Killer enggak sih, cuman mungkin agak ngeselin. ngeselin. Atau salah satu guru yang menjadi favorit siswa? Favorit sih kayaknya enggak ya, cuman banyak siswa yang notice sama Bu Rini ini karena kan dulu juga pembina di salah satu organisasi Di bidang sekolahan, kedisiplinan gitu. di bidang kedisiplinan, makanya kalau dia ngajar disiplin, tegas gitu. Oh. Banyak yang kesel sih sebetulnya. Jadi pertemuan pertama tuh di situ ya, karena Iya, ngajar di di situ. satu kelas 10 aja berarti ya? Kelas 10 aja. Kelas 10 itu berarti
Mas Sigit umur berapa tuh? Umur sekitar 14 mau jalan 15 lah kayaknya. 14 tahun. 14 15 Masih sampai 15 segini. iya 14 tahun. 14 tahun Iya, 14 Bu Rini tahun. sendiri berarti 34 ya. 34 ya. 20 tahun. Nah, terus setelah itu hilang tuh. Lulus dong ya? Iya, lulus. Karena aku lulus 1 tahun setelah lulus aku kerja dulu di Jogja, habis itu aku balik lagi ke Purworejo buat lanjut pendidikan lagi. Ya itu paling ketemu cuma pas silaturahmi lebaran. Itu pun aku ke rumahnya dia karena ada temen yang ngajak. Biasanya kan temen yang merantau minta, ajakin yuk ke tempatnya Bu Rini, Bu Guru. Ya, Oh. kalau nggak diajak pun kayaknya nggak bakalan silaturahmi juga. Gitu. Karena diajak teman, kita silaturahmi udah lama ketemu Bu Rini. Iya, karena ada temennya jadinya ya udah ayo gitu lah. Iya, karena itu juga saya alamin tuh. Yuk silaturahmi ke rumah guru yuk, waktu SMA dulu ya gitu Iya. kan, udah lama ketemu ya. Silaturahmi kan. karena Di situ. yang sering di Di rumah tempat kata-kata. asal dianya. Jadi teman-teman yang merantau itu nyari Mas Sigit buat menemani Karena ke yang rumah Iya. udah pasti di rumah guru-guru gitu. kan. Oh, jadi yang lainnya udah banyak yang ngerantau, Mas Iya. Sigit sendiri yang masih stay di Iya. Purworejo ya. Iya. Nah, rumah Mas Sigit sendiri sama rumah Bu Rini itu jauh atau dekat? Cukup deket, cuma beda kecamatan aja. Beda kecamatan. Iya. Tapi di sela-sela itu suka ketemu gak sih kayak aktivitas sehari-hari atau apa segala macam? Nggak pernah. Sama sekali nggak ketemu. Sama tuh. sekali nggak pernah. Paling cuma kadang lewat di sosmednya aja, itu pun nggak terus aku komen apalah segala macam, nggak aku respon. Iya kan, juga. respect guru kan gitu Ya kan. paling cuma ya udahlah gitu. Itu maksudnya belum ada kepikiran sama sekali suka atau belum sama sekali. Karena kan sebelumnya juga waktu itu masih punya suami juga dulu. Oh, ini pernikahan kedua berarti Bu ya? Iya. Iya. Oh, oke, Yang terus kedua. Karena kan akhirnya di tahun 2020 pertengahan lah itu dia tanya ke aku, karena kan dia punya usaha kuliner yang sebelumnya juga dipegang sama alumni situ juga. Cuman kan Boleh tahu usahanya apa Mas? mie ayam goreng. Mie ayam goreng, oke. Iya kan vakum nih. Terus karena ketemu lagi pas habis lebaran itu ditanyain lah punya teman, saudara atau kenalan yang mau diajak kerjasama gitu. Terus kebetulan juga aku udah biasa kuliah sambil nyambi-nyambi gitu kan. Daripada orang lain ya mending aku lah gitu kan. Oh, muridnya gitu Iya. ya, orang lama lah kenal gitu Ya ya. kan lumayan juga buat tambahan uang jajan gitu. Jadi berarti Bu Rini ini kayak supplier atau apa gimana? Owner sih. Oh, owner mie. Iya mie ayam di situ memang saya dah lama di situ berkecimpung di kuliner, yang mana di sini setelah habis mengajar selesai pulang langsung buka. Waktu itu ya bukanya seringnya sore sampai malam gitu. Yang dagang ibu sendiri? Iya, terus waktu itu kan karenanya sempat vakum lama gitu di kuliner tersebut. Sayanya ketika ketemu dengan Mas Sigit yaitu nanya seperti itu, ada temen atau siapa yang bisa buat ngembangin usaha, malah dianya bilang gini, Bun, aku saja yang mengembangkan sorry, tadi bagaimana manggilnya apa manggilnya? Bun dulu kan Bun Iya. gitu. Karena kan dulu aku ikut organisasi yang di Ampu juga, jadi anak-anak organisasi kebiasaan Banyak manggilnya Bunda. yang manggil Bunda. gitu. Oke. Oh, jadi Mbak Rini, aku mau Bunda juga lagi. Awalnya niatnya untuk nanya ya. Iya. Nanya, siapa nih bisa diajak kerjasama nih. Ternyata dia mengajukan diri. Terus. Jadi ya habis itu karena kan pengen dikembangin, katakan nggak cuma di rumah, pengennya agak merambah ke pusat kota gitu kan. Akhirnya di situ ya udah aku coba cari-cari tempat, cari-cari informasi lah buat kalau buka lapak dagang kaki lima itu gimana. Akhirnya lobby bareng dapet, terus jalan udah beberapa bulan. Terus di awal 2021 akhirnya kita dapat tempat lagi, alhamdulillah dapat tempat yang lebih bagus, itu di kantin kampus. Jadi pertama pelontongan ya? Iya. Kelontong apa dorong cuman mangkal pakai yang tenda dorong biru. Mas sendiri? Iya. Yang dagang? Enggak, Kalau tempat yang deket alun-alun. ya kan pokoknya yang dorong dari tempat penitipan gerobak sampai ke tempat mangkal aku gitu. Pokoknya yang beres apalah segala macam aku, cuman dianya cuma
supply apa? Mie-nya. Mie sama ayamnya, bahan matang aja. Yang jualan Mas Sigit di situ. Sendiri. Dulu sempet sih pas awal-awal ada yang nemenin, cuman terus main ke sini sendiri, terus akhirnya dapet tempat yang di kantin kampus. Aku yang di kantin kampus, terus ada lagi yang bantu buat yang di pangkalan itu. Oh, jadi ada 2 gitu ya? Ada 2. Iya. Cuman kalau sekarang cukup fokus di kantin satu aja. tempat. Oh, di kantin aja. Terus, nah itu awalnya muncul benih-benih cinta itu gimana ceritanya, Mas? Kalau awal muncul gitu kan karena mungkin dari mulai proses waktu di lapak gitu kan kaki 5, terus kita mikirin buat apa ya, sering koordinasi buat yang di kantin kebutuhannya apa dan segala macam. Aku mikirnya kok kayak loh kok ini guru beda kepribadiannya nih, kayak waktu ngajar gitu kayak ulet, telaten, humble juga sama anak-anak yang kerja di situ. Walaupun katakanlah dulu yang ikut kerja itu muridnya, cuman kayak nggak membatasi gitu loh, kayak kamu tuh dulu murid aku harus menghormati dan lain sebagainya, itu enggak. Jadi kita santai, fun aja gitu kalau kerja di situ. Oh, jadi nggak ada ini ya, nggak ada kayak nggak ada penghalang lah ya. Jadi kalau yaudah di sekolahan, kerja gitu. Kalau di sekolah saya menjadi guru, tapi kalau di dalam ini kita menjadi partner ya. Oh, gitu, profesional iya. banget. Jadi dari situ tuh. Di situ mulai ada ketertarikan, cuman kan kembali lagi setahu aku dia dulu masih punya suami. Ternyata pas aku jalan usaha di situ malah dapat info dari orang lain. Pas aku jualin ada yang tanya, emang bener ya Bu Rini udah bisa bla 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 segala macem. Aku malah baru tahu gitu. Jadi malah dapat info dari orang lain. Oh, oke. Berarti sepanjang kalian kerjasama itu Bu Rini sama sekali nggak curhat tuh? Enggak. Nggak pernah curhat, nggak pernah cerita? Enggak, karena setelah akhirnya sekarang nikah gitulah. Dulu waktu itu emang dia tertutup untuk yang dulu karena juga cukup berat juga kehidupannya yang dulu, kenapa memutuskan sampai berpisah. Oh, tapi Bu, aku nanya Bu Rini loh, hebat loh Bu. Kok Ibu bisa sih gitu loh? Kan ini sering ketemu ya. Biasanya kan kalau kita sering ketemu ya namanya kita untuk ngobrol, untuk curhat tuh pasti akan ada lah gitu loh. Ibu bisa gitu loh untuk tidak curhat, malah dia tahu dari orang lain. Iya, situ saya karenanya sama yang mana di situ kerja di situ, sayanya ya soal usaha gitu. Jadi nggak mencampurkan dengan urusan pribadi itu, enggak gitu. Jadi ya di depan mereka ya kelihatannya fine saja gitu. Padahal hancur belakang. Tapi memang hebat ya Bu Rini ya, bisa seperti itu, karena itu susah ya yang namanya kita untuk menjadi profesional ya. Apalagi orang cewek gitu. Cewek terus ada ini cowok gitu kan, terus untuk menjaga itu kan susah. Biasanya ya curhat lah, aku ada masalah ini ini bisa enggak ya. Malah taunya dari luar ya. Iya. Taunya dari luar. Malah dianya sempet tanya kok ini diurus sendiri sendiri sih Pun, sempet dianya tanya aku jawabnya sempet bingung mau jawab gimana ya gitu. Waktu itu dianya sempet nanya kayak gitu. Sempet ada kecurigaan nggak dari kalau ini? aku maaf ya, kok aku nggak lihat mantan suaminya Bun gitu loh. Iya, dulu pas ya bener nggak? Ada pernah Iya bener. Jadi pas awal-awal itu pas katakan kan bawa gerobak dari rumah nih sampai ke kota itu ya sekitar 5 sampai 10 meter, 10 kilo ada lah. Itu cuma kita berdua pakai motor diseret gitu kan. Aku pikir kok kan dia punya suami nih, kok nggak dibantuin gitu. Aku sempat nyeletuk gitu kan, Bun kok gerak sendiri gitu loh, Bapak gimana, udah setuju apa belum? Dia bingung jawabnya, terus iya setuju gitu. Nah baru setelah jalan beberapa lama ada orang yang bilang gitu, oh pantes gitu kan. Baru aku ngubung-ngubungin sendiri nih. Oh, baru menganalisa sendiri. Oh, pantes waktu saya tanya, oh cowok tuh aja. Oh, pantes kalau dia tanya begini. Oh, rupanya ini gitu. Tapi Mas sendiri sudah berani nanya kalau misalkan Ibu Bunda sudah ini gitu loh sendiri atau apa segala macam. Pelan-pelan terus akhirnya cerita gimana yang sebenarnya, karena kan daripada yang namanya orang yang beli mungkin dari temannya dia apalah segala macam, mungkin nggak berani tanya langsung, tanya ke aku, daripada aku tanya jawabnya asal-asalan nanti fitnah apa segala macam, akhirnya aku klarifikasi langsung karena takut ya, soalnya kan mungkin Mbak Rini sama Mas Ikut udah terlalu sering berdua, bener ya? Iya bener. Nah dari Mbak Rini sendiri gitu, awal mula muncul rasa ketertarikan, rasa suka sama
Mas Sigit tuh pada saat apa, Bu? Waktu itu dianya sempat ketika ketemu, ketika dianya kan sering di ini bawa bahan-bahan buat kuliner gitu kan, terus habis pulang selesai dianya terus berkemas-kemas buat mengamankan dagangan tersebut gitu. Terus dianya ya sempat ngobrol sama saya, terus sempat nyeletuk dianya, Bun, sekarang kok kelihatan cantik banget gitu. Oh iya. Jadi kan Iya, itu dia. kan kalau dagangan dari sore sampai malam jam 10-11 biasanya oke. kan kalau ada sisa bahan dibawa pulang biar diamanin di freezer. Nah itu pernah suatu ketika aku nyeletuk itu, kok kayaknya malam ini cantiknya beda begitu. Oh, terus. Tapi dikiranya bercanda karena kan emang biasa bercanda kan sama yang kerja di situ. Terus bunda kan tuh. Mbak Rini nanggepinnya gimana? Ya, saya nanggepinnya biasa saja karena di situ saya sama yang lainnya yang kerja di situ ya kalau bercanda, saat bercanda ya udah biasa aja. Jadi ya saya anggap biasa aja. Biasa aja. Nah, terus mulai itunya gimana, Bun? Mulai ada rasa ketertarikan lah gitu loh. Ya, mulai ada rasa ketertarikan di sini waktu itu ya sebelum 4 bulan sebelum November ya Mas, kayaknya aku 4 bulan sebelum menikah dianya mengutarakan gitu. Iya, mengutarakan. Mas Sigit Saya dulu yang ya. mengutarakan. Gitu. Jadi dianya, Sebelum dia mengutarakan Mbak Rini tuh lempeng aja. iya. Nggak ada rasa apa, nggak ada ini sama sekali. Ya, nggak ada, karenanya saya dengan dianya tadinya cuma bercandaan sama kayak sama temen yang lainnya pikirnya gitu. gombalan-gombalan. Jadi, Gombalan. Iya. Aduh, nih Setelah senior mau 4 digombalin gitu, gitu kan, nggak kena lah gitu kan. Jadi sampai saat itu Ibu Rini tuh sama sekali nggak tahu kalau misalkan Mas. Iya, saya pikir cuma bercandaan aja gitu. Terus sempet juga sih dianya waktu itu kan sering banget enggak, aku mungkin pengen ceritain lah. Dianya kan yang sering ngirim laporan keuangan hasil ini pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, kan dianya yang sering ngirim itu satu apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, coba aja. Lo kan udah. Iya kayak gitu dianya ngirim laporan siap ini mesti ngirim laporan ini hasilnya pengeluarannya berapa, terus pemasukannya berapa gitu. Kalau dia ini pura-pura aja kali ya dianya salah kirim kali ya. salah kirim laporan gitu deh, kan dianya laporan itu kan, terus dianya salah kirim WA atau gimana ya dulu ya yang aku udah sampai rumah nih gitu dianya, akunya nih suruh ngirim laporan keuangan kok ada WA seperti itu waktu itu. Ini loh, kamu kok ngirim kayak gini? Maaf Bun, ini salah kirim. Oke. Kayaknya modus deh Ya, waktu sebentar. itu deh. Ini salah kirim ya, bener. Ini salah kirim ya. Kita klarifikasi di sini. Oke, ini udah jelas nih. Apa waktu itu? Jadi gimana ceritanya? Salah kirim benar atau modus? Modus. Klasik banget Yang aku udah. Iya, jadi kan biasa kan aku udah nyampe rumah, udah aku rekapin itulah tadi pengeluaran apalah segala macam, aku foto kirim tes ya. Terus itu aku pura-puranya mau ngabarin cewek gitu kan. Gitu, aku udah sampai rumah yang cuman aku kirim ke dia gitu. Oh, sudah pura-pura. dibaca, aku hapus. Enggak, tadi salah kirim kok. Apa modusnya begitu? Tapi sempat kebaca kan? Iya, sempat kebaca. Emang waktu sengaja itu. nunggu dibaca baru aku hapus. Oh.